Terus pelaksana guru bisa, pelaksana itu bisa. Jadi guru itu mengembangkan kurikulum untuk metode itu biasanya. Metode sama sarana, ini yang penting. Tujuan tidak. Nah, ini yang terpenting menurut kita itu. Siapapun boleh, tapi ya itu satu konsultan itu memang sudah bidangnya dalam konteks pengembangan kurikulum. Yang kedua pelaksana kurikulum. Kita sebagai dosen bisa, tapi dosen itu pengembangannya berdasarkan keilmuan dosennya. Kalau dia dalam konteks ilmu linguistik, ya di linguistiknya itu bukan pada tujuannya pada metodologi, pada pengembangan materi atau pengorganisasian materi. Tapi materi dasarnya tidak boleh dirubah. Nah, terus yang ketiga tadi itu evaluator. Evaluator itu kayak supervisor. Itu bisa mengembangkan karena dia melihat sejak awal sampai akhir pelaksanaan kurikulum. Artinya, kurikulum secara makro itu yang membuatkan tidak banyak. Tim kurikulum itu tidak banyak. Kalian tahu tim kurikulum bahasa Arab? Tim kurikulum bahasa Arab itu konsultannya cuma 2 untuk madrasah yang sekarang ini. Baru 2 itu mengajak teman lagi. Ada yang dari Jakarta 2, dari Banten 1, dari Malang 2. Sudah cukup untuk kurikulum bahasa Arab MI MTS Aliyah. Tidak banyak sebetulnya. Tapi ini ahli yang mengembangkan ahli. Nah, untuk kesempurnaan itu ahli mengundang pelaksana. Guru-guru diambil yang bagus-bagus untuk diajak komunikasi, diajak untuk verifikasi dan sinkronisasi. Saya itu balik lagi diuji coba, habis uji coba balik lagi, gitu terusannya kalau pengembangan kurikulum itu. Oke, syukron. Maaf, syukron Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Yeah. Terkait dengan evaluasi kurikulum itu yang menjadi titik berat, apakah hasil siswa atau hasil belajar siswa atau kompetensinya Ustaz? Apanya itu? Seumpama nih Ustaz ya, bahasa Arab untuk madrasah, nilainya bagus semua gitu Ustaz. Dan nilainya tuh di atas 9 KKM semua gitu. Batas standar minimal penilaian di sekolah. Apakah itu perlu evaluasi Ustaz? Iya, jadi kurikulum itu evaluasinya itu tidak hanya pada evaluasi akhir. Kalau kita lihat, sebentar. Coba saya dijadikan go. Saya dijadikan go. Coba. Nah Ustadz, udah di hostnya. Apa Ustadz? Lahzah. Udah? Bentar Ustadz, Afwan. Hostnya siapa? Sampun Ustadz. Ustadz. Oke, lihat itu. Udah bisa lihat? Kelihatan? Nah, Ustadz. Evaluasi di mana evaluasi? Paling bawah Ustadz, yang warna hijau. Evaluasi di mana? Di tengah ya? Iya. Yang warna di biru, yang hijau. Yang warna hijau. Kalau di warnanya apa? Biru daun. Ya, yang biru daun. Hijau. Hijau muda. Apa yang hijau? Coba inilah ini. Ini ada evaluasi di mana? Bawahnya ada apa? Perencanaan, implementasi, evaluasi. Jadi evaluasi itu ada di perencanaan,
ada di implementasi, ada di evaluasi sendiri. Yang dievaluasi apa? Idenya, programnya, silabusnya, pengalaman, ini implementasinya. Implementasi itu sudah masuk di SIDEBO, sudah pengalaman, hasil dievaluasi lagi, menuju ide lagi, ya gitu. Misalkan hasilnya bagus, ya tetap dievaluasi. Karena evaluasi itu tidak hanya pada hasilnya, kesesuaian juga ya, sesuai dengan konstruk zamannya. Itu kan dievaluasi, nilainya bagus-bagus. Ini eman ini, tapi nggak sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, ya tetap akan dievaluasi. Nah, seperti itu. Terus kalau memang tidak dievaluasi, nilainya kok bagus, jangan-jangan seperti yang ada di di bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu kan hanya untuk kepentingan bisa menjawab soal. Ya enggak? Saudara Lilis, bimbingan belajar itu kepentingannya hanya untuk bisa menjawab soal. Bahkan sampai bisa menyampaikan jika tidak lulus uang kembali. Kan gitu, uang kembali 100% jika tidak lulus SBMP. Itu berarti tujuannya adalah agar supaya bisa menjawab soal saja. Menjawab soal SBMP, kalau tidak uang kembali. Coba sekolah itu tujuannya itu tak? Apa terus sekolah kalau nilainya jelek tak kembalikan SPP mulai awal sampai akhir. Bangkrut sekolahnya. Nggak ada yang seperti itu. Itu bukan tujuan sekolah. Tujuan sekolah itu tujuan kognisi, afektif, psikomotor. Tambah lagi IQ-nya itu beberapa, 4 IQ yang diinginkan. Nah, itu sekolah. Nah, nilainya bagus, angka nilai bagus itu belum tentu. Nah, ini kan dievaluasi. Belum tentu, jangan-jangan seperti layaknya bimbingan belajar. Ini pengalaman pribadi. Saya dengan anak saya. Anak saya pondokkan. Saya pondokkan MTS sama Alia. Ini sulit kiranya ingin menembus SBMPTN. Sulit kiranya menembus itu karena di pondoknya tidak secara detail untuk menyiapkan masuk di perguruan tinggi umum dengan SBMPTN. Sudah tidak mungkin, secara kurikulum sudah tidak, drill juga tidak. Akhirnya 4-6 bulan saya ikutkan SBM. Saya ikutkan bimbingan bimbel. Saya ambil yang gold, yang termahal, yang cuma isinya orang 4. Bayangkan 6 bulan itu sekitar 4 bulan itu sekitar 12 jutaan. Tapi dia kalau tidak berhasil, kembali uangnya. Dia bilang, kalau tidak berhasil, kembali uang. Kalau jurusannya apa maunya? Jurusan ini. Sejak awal di-drill soal. Akhirnya pinter menjawab soal. Pinter menjawab soalnya nggak usah sekolah. Itu wis gawrono ae mari lah. Atau sekolahannya itu bergandengan dengan bimbel. Sudah kelas 3 dibimbelkan kabeh, nggak usah sekolah-sekolahan. Wis berhasil pasti. Untuk menjawab soal saja. Tapi tuntutan yang lain tidak. Cerminannya bukan hanya tuntas di atas minimal. Syukron, itu tambahannya. Ustaz Hambali. Ya, Avanza, syukron Anas. Asyurukum. Afwan, Ustaz. Ya, sudah. Tadi dalam tahapan manajemen kurikulum kan mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, sama evaluasi gitu nih Ustaz. Nah, untuk menghindari subjektivitas dari supervisor Ustaz yang mengevaluasi itu harusnya seperti apa Ustaz? Mengingat di bahasa Arab itu kan ada persatuan guru bahasa Arab, ada persatuan dosen bahasa Arab dan guru bahasa Arab. Kalau tidak salah itu ada MGMP itu ya guru bahasa Arab sama IMLA. Nah, apakah dengan melibatkan dari profesi, anggota profesi dari MGMP IMLA itu akan membantu untuk
supaya tidak terjadi subjektif ketika mengevaluasi sebuah kurikulum. Kan Ya, itu, Ustaz. evaluasi kurikulum itu adanya di mana dulu? Sekarang Ustaz Lilis. Evaluasi tadi itu adanya di mana? Di semuanya, Ustaz. Di semuanya. Coba sekarang. Di dalam setiap tahapan. Oke, untuk ahli itu kira-kira di mana tempatnya? Porsi Ya, ahli semuanya, dalam porsi ahli di mana tempatnya? Porsi ahli di terakhir, Ustaz, harusnya. Ya enggak, di ide sama rencana. Di ide sama rencana itu porsi ahli. Porsi ahli dalam bidang kurikulum itu ya di ide sama ini. Nah, untuk dalam konteks pelaksanaan, ya FGMP itu yang bagus. Karena dia yang bisa menemukan secara real pelaksanaan kurikulum yang ada. Maka tidak mungkin akan berhasil evaluasi kurikulum itu kalau hanya dievaluasi oleh ahli. Tidak mendatangkan praktisi, gak mendatangkan guru, itu lucu. Ya, beberapa tahun itu. Tahun yang dulu itu ya sama. Yang mengevaluasi orang IKIP. Tidak melibatkan guru, jadi nggak tahu persoalan-persoalan yang ada di pelaksanaan tingkat madrasah, tingkat MI, MTS Aliyah dari persoalan MTS yang tinggi, MTS rendah, dan sebagainya. Nggak paham, akhirnya pukul rata. Implementasi kan susah lagi. Ini sebetulnya yang bagus ya, yang pelaksanaan itu ya dievaluasi oleh pelaksana. FGMP itu sebetulnya fungsinya diantaranya itu. Pelaksana itu mungkin dalam mengorganisasi materi. Itu kan perlu podo sama-sama pelaksana itu. Oh, di sekolah sampean bagaimana modelnya? Sekolah saya ini, karena apa Pak seperti ini. Ada keunikan sendiri yang bisa disatukan hingga menjadi sebuah kebutuhan makro. Terus kalau supervisor itu ya kepala sekolah diantaranya. Sekarang ada di Indonesia itu kepala sekolah pengawas, ya kan? Itu yang ngawasi pelaksanaan kurikulum. Maka utuhnya evaluasi kurikulum itu ya dari ahli, dari praktisi, dari pengawas dan atau supervisor. Ada pengawasnya enggak? Kalau di perguruan tinggi ada pengawasnya? Enggak ada. Kalau di tingkat sekolah kan ada pengawas itu. Satu sekolah itu bisa pengawasnya 3 orang, 4 orang. Itu untuk mengawasi pelaksanaan ini. Dan lebih bagus, administrasi kurikulumnya lebih bagus di sekolah dibanding di perguruan tinggi karena ada pengawasnya. Oke, terima kasih. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya, kalau sudah tidak ada bisa diakhiri, besok lagi bisa ketemu. Ini yang belum masuk Adi. Ini tadi seperti ditanyakan tadi, itu problemnya di orangnya atau di kurikulumnya atau di sarananya. Ini problemnya di Ustadz Hadinya atau di sabakahnya atau di apanya itu? Kayaknya sabakahnya Ustadz, karena kemarin semuanya sudah mengerjakan Ustadz. Iya, apa di problemnya ada di ruh. Laisa hunaka rabitatur ruhiyah. hadir, lakin hadir. Ustaz Hadi Abdul, Masya Allah. Sabakah Ustaz? Sabakah, Masya Allah. 5 ada sabakah? Sa'imah. Tasum. Baik, syukran. Mulyadi, tafadhal. طيب نشكر الأستاذ فضيلة الأستاذ على توجيهاته وكذلك على مداخلته وعلى الإضافة وإن لم توجد هناك مداخلة أخرى ربما نختم هذه الجلسة بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li jami' ala husni ihtimamikum wa narju min samahatikum an tahtamu bijayyidan idza antum taktubuna syai'an wa antum lazim bitabahhur fi kitabah. Tadi yang belum disampaikan oleh Ustadz Yunus beberapa hal yang saya belum baca secara detail yang harus ada. Tadi datanya yang perlu yang
beberapa data yang perlu dianalisis, yang itu sebetulnya data mayor. Tapi belum saya lihat secara detail tadi. Data mayor belum teranalisis secara bagus. Justru data minornya yang dianalisis. Ini kadang kita terjebak di situ memang untuk kualitatif itu. Jadi kalau kuantitatif tidak seperti itu memang. Kalau kita itu kan kalau kualitatif itu kecenderungan kita itu lebih besar. Kadang data mayornya sedikit saja, data minornya justru kadang banyak karena kita lebih dalam bahasa lebih cenderung ke data minor. Baik, ala kulli hal sayyid. Asykurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Narakum bi khair insyaallah. Amin. Amin. Ustaz. Ustaz. Ana i'tadir lil khuruj. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, syukran. Masya Allah. Alhamdulillah, syukran Ustaz.